Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, materinya masih sama ya, anak ustazah, tentang norma. Nah, tapi untuk kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang mengandung tentang norma. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas ialah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, kita simak ceritanya ya. Nama saya Hanafi. Saya merupakan seorang anak pabrik minyak yang kaya raya. Hidup saya elegan. Apa saja yang saya ingin tentu bisa. Tetapi kalau permasalahan sahabat ataupun teman, saya nggak bisa. Sebab apa? Saya tidak memiliki sahabat ataupun teman di sisi saya, karena saya orangnya pendiam dan jutek. Waktu itu saya sekolah di suatu sekolah menengah pertama swasta. Ketika masa pengenalan lingkungan sekolah, saya bisa punya sahabat, tetapi hanya sebentar. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah, kami diajarkan bagaimana cara berwudu dan sholat. Setelah 2 jam selesai pengenalan lingkungan sekolah, saya masuk ke kelas saya bersama anak-anak lainnya. Waktu itu ada seorang anak yang mendekati saya, namanya Alif. Ia termasuk anak yang kurang mampu, namun ia bisa memiliki banyak teman. Alif mendekati saya karena kasihan melihat saya tidak memiliki sahabat. Nah, pada saat itu Alif membagikan makanannya kepada saya. Awalnya saya menolak, namun karena ia memaksa, akhirnya saya pun menerima makanan darinya. Sejak saat itu saya juga mulai bergaul dengannya. Keesokan harinya saya diajak ke rumahnya. Saya memberi salam kepada ibunya. Alif merupakan anak yatim karena ayahnya meninggal karena sakit stroke. Sejak saat itu, ia mengambil alih posisi ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Alif mempunyai seorang adik perempuan yang masih kelas 2 SD. Ibunya Alif bekerja sebagai buruh cuci. Sepulang sekolah, Alif berangkat ke pasar untuk bekerja jadi kuli panggul untuk membantu ibunya menafkahi keluarganya. Sebenarnya saya ingin menolongnya, tetapi ia menolak dengan halus karena segan sama saya. Pada hari Minggu, saya datang ke rumahnya untuk menolongnya bekerja di pasar. Awalnya ia menolak permintaan saya. Namun karena saya terus memaksa, akhirnya ia pun mengizinkan saya untuk menolongnya. Dari pukul 8 pagi hingga 5 sore kami bekerja bersama di pasar. Setelah bekerja, akhirnya kami mendapatkan uang sebanyak Rp60.000. Awalnya ia membaginya kepada saya, namun saya menolaknya dengan halus. Pada pukul 5.30 sore, kami pulang ke rumah Alif. Lalu Alif memberikan uang tersebut kepada ibunya untuk dibelikan beras dan lauk pauk. Saya pun izin pulang ke rumah kepada Alif dan juga ibunya. Keesokan harinya, saya menjemput Alif dengan membawa mobil untuk berangkat sekolah bersama. Awalnya ia menolak untuk ikut bersama saya. Namun setelah saya membujuknya, akhirnya ia pun ikut dengan saya. Saya senang akhirnya saya punya sahabat spesial seperti Alif. Oke, setelah kamu menyimak cerita tersebut, silakan kerjakan latihan berikut ya. Nomor 1, tuliskan hikmah dari cerita tersebut.
Dan yang kedua, norma apa saja yang terkandung dalam cerita tersebut? Hamasah anak-anak ustazah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tadi. Baiklah, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.